Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang bertanya bagaimana pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar mandiri, tutorial pada pendidikan kesetaraan di kurikulum Merdeka. Bagaimana pengaturannya terkait dengan yang pernah ada, yaitu mengenai standar proses pendidikan kesetaraan atau standar proses program paket A, paket B, paket C yang pernah ada, yaitu Permendiknas nomor 3 tahun 2008 yang mengatur persentase ya, yang mengatur persentase tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri. Lebih tepatnya mengatur persentase minimal dan maksimal untuk belajar mandiri. Nah, bagaimana di kurikulum Merdeka? Mari kita simak ya Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa beri komentar, tentunya juga subscribe, like, dan mari kita saksikan yang satu ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ya pembahasan mengenai pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar mandiri, tutorial pada pendidikan kesetaraan di kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pernah memiliki sebuah regulasi terkait dengan standar proses ya, standar proses program paket A, paket B, paket C yang diatur di dalam Permendiknas nomor 3 tahun 2008 yang mengatur mengenai persentase tatap muka, tutorial, dan mandiri. Nah, di dalam Permendiknas itu diatur bahwa pembelajaran tatap muka itu minimal 20%, tutorial minimal 30%, kemudian mandiri maksimal 30%. Jadi di dalam permen ini, standar proses ini diatur mengenai persentase. Nah, apakah selama ini bisa kita penuhi Bapak Ibu sekalian? Nah, silakan Bapak Ibu memberikan komentar ya. Apakah selama ini ketika menggunakan standar proses ini masih bisa memenuhi? Nah, sekarang ketika standar proses itu disatukan semua jenjang di dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tidak diatur mengenai persentase. Bahkan di dalam standar proses itu belum ditemukan kegiatan belajar tatap muka, tutorial, dan mandiri. Di mana ketentuan tatap muka, tutorial, mandiri di dalam regulasi yang sekarang ini? Ketentuan belajar tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan tutorial ini dalam regulasi sekarang ini kita temukan di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yaitu di lampiran 2. Di lampiran 2 pada huruf J ya, pada huruf J, kemudian itu bisa kita temukan di halaman 48. Jadi dalam halaman 48 itu memuat ketentuan huruf J, struktur kurikulum satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Nah, di dalam halaman tersebut disebutkan itu muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi atau SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi kreditnya itu harus dicapai. Ya, kredit itu kan harus lunas. Pelunasannya melalui program pembelajaran, baik melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan atau tutorial. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, urutan kegiatan belajar ini berbeda. Kalau dulu itu tatap muka, tutorial, mandiri. Nah, sekarang ini urutannya
tatap muka kegiatan belajar mandiri baru tutorial. Kenapa? Ini ada alasannya, yaitu bahwa kegiatan tutorial itu baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan belajar mandiri. Nah, detailnya nanti kita simak pada paparan selanjutnya. Namun di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini tidak disebutkan presentase ketiganya atau ketentuan teknis. Berbeda dengan Permendiknas nomor 3 2008. Nah, bagaimana di dalam panduan pembelajaran dan asesmen? Mari kita simak selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebelum kita ke panduan pembelajaran asesmen, kita simpulkan, dan ini sudah saya bahas di dalam video yang lain mengenai penjelasan satuan kredit kompetensi. Bahwa satuan kredit kompetensi itu kita simpulkan sebagai kompetensi yang dikredit dari pengertian tadi. Jadi bobot satuan kredit kompetensi yang harus dicapai. Itu artinya SKK itu harus dilunasi. Lunasi, dicicil, dikredit melalui proses pembelajaran yang dapat ditempuh melalui tatap muka atau kegiatan belajar mandiri atau tutorial dan atau kombinasi ketiganya. Jadi kreditnya itu baru lunas kalau ikut proses pembelajaran. Bukan langsung kelas akhir, bukan langsung kelas 9, bukan langsung kelas 12, jika hanya berbekal ijazah terakhir. Nah, kalau langsung kelas akhir, kelas 9, langsung kelas 12, namanya itu ngemplang kredit. Gitu ya, namanya ngemplang kredit. Nah, mengenai ketentuan, Pak, bagaimana usianya sudah dewasa? Nanti kita simak dalam penjelasan selanjutnya. Sebenarnya tidak ada aturan-aturan, bahkan bukan sebenarnya, sampai sekarang tidak ada aturan yang mengatur bahwa usia di atas 21 tahun, di atas 24 tahun bisa langsung kelas akhir. Kalau ada mungkin saya minta ditunjukkan aturannya mana. Nah, nanti kita bahas pada video selanjutnya. Tentunya Bapak Ibu subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan informasi yang terbaru dari kanal ini. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini apa namanya panduan pembelajaran dan asesmennya ya. Ini panduan pembelajaran dan asesmen revisi edisi revisi 2024. Bapak Ibu silakan mengunduh kemudian dipelajari bersama-sama di satuan pendidikan, di SKP, di PKPM. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada halaman 25 untuk mengecek apa itu belajar tatap muka, pembelajaran tatap muka, apa itu mandiri, apa itu tutorial. Dan urutannya sesuai di dalam Permen nomor 12 tahun 2024 di lampiran 2 halaman 48 tadi. Bisa Bapak Ibu lihat di panduan ini dijelaskan. Nah, karena di panduan ini kecil ya, saya akan coba kutip kemudian saya jelaskan satu persatu pada paparan berikut ini. Nah, pertama kali yaitu pembelajaran tatap muka Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajaran tatap muka itu adalah model pembelajaran di mana pendidik dan peserta didik bertemu. Ini loh kata kuncinya, di mana pendidik dan peserta didik bertemu serta berinteraksi secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, ya ini dengan kata lain, pendidik dan peserta didik sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet. Tapi Pak, sekarang ini kan sudah era digital, sudah era daring. Masa nggak boleh daring? Boleh. Pembelajaran daring online boleh. Tapi diselenggarakan secara gabungan, blended learning. Ya, dengan pembelajaran daring. Blended boleh. Yang tidak bisa adalah pembelajaran daring secara penuh. Ini yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu sekalian. Boleh pembelajarannya daring, boleh, tapi merupakan gabungan, bukan full daring. Ya. Kenapa? Karena pembelajaran tatap muka itu memungkinkan dilakukan penguatan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan kepada saya, ya, kepada teman-teman semuanya, bagaimana pembelajaran daring kalau orientasi kita itu ingin SKL-nya kan kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, literasi, dan numerasi. Bagaimana penguatan karakter yang 6 dimensi itu bisa kita lakukan jika daring penuh. Nah,
Itulah perlu adanya kegiatan tatap muka agar penguatan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila itu lebih efektif dilakukan. Ini tujuan utama pendidikan kita yang tertuang di dalam standar kompetensi lulusan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian tidak boleh pembelajaran daring secara penuh? Yang daring penuh itu UT, ya. UT itu boleh karena PJJ gitu ya. Daring penuh boleh, tapi untuk kesetaraan diatur dalam panduan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ikuti panduan saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, proses pembelajaran tatap muka ini kita menganut di dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Intinya itu ini. Inti dari standar proses yang diatur di dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Bahwa pembelajaran tatap muka itu diselenggarakan secara interaktif, ya, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai memahami ya pembelajaran tatap muka kaitannya dengan pembelajaran daring atau online. Pak, tatap muka itu kan bisa juga online. Ya, itu sinkronus betul. Tatap maya ya itu tatap muka juga. Tapi ketentuannya karena kita ingin menguatkan profil pelajar Pancasila, mohon tidak dilakukan secara daring penuh. Ada kegiatan tatap muka di mana ada interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Bapak Ibu sekalian begitu ya, mohon ini dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembelajaran mandiri. Ya, pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri adalah suatu proses di mana peserta didik mengambil inisiatif dan tanggung jawab penuh atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi tanggung jawab peserta didik ini. Tapi kemudian eh, didampingi oleh tutor juga. Peserta didik itu ketika belajar mandiri diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, merencanakan strategi belajar, dan mengevaluasi kemajuan secara mandiri. Tentunya ini ada panduan-panduan dari pendidik. Oleh karena itulah pendidik menetapkan alokasi waktu pembelajaran mandiri mingguan. Ini mingguan ini. Pembelajaran mandiri mingguan berdasarkan satuan kredit kompetensi pada mata pelajaran, program pemberdayaan, atau program keterampilan yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran baik berbentuk RPP maupun modul ajar. Jadi kegiatan belajar mandiri itu yang secara mingguan itu tertuang di dalam RPP atau modul ajar. Nah, bedanya dengan Permendiknas nomor 3 tahun 2008, di sana kan diatur dalam belajar mandiri itu ada kontra belajar, gitu ya, kontra belajar. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ada adalah bagaimana pendidik memberikan apa namanya arahan, panduan kepada murid, kepada peserta didik, kepada warga belajar mandirinya apa? Misalnya diberi tugas, kemudian diberi arahan untuk belajar modul ini atau menonton YouTube ini, kemudian atau mungkin pendidik juga membuat modul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu silahkan mengembangkan berbagai sumber belajar yang bisa digunakan peserta didik untuk belajar mandiri. Silahkan Bapak Ibu berkreasi untuk membuat aktivitas belajar mandiri. Tentunya dengan berbagai konteks peserta didik masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran tutorial. Nah, di sini pengertian yang saya kutip dari panduan pembelajaran dan asesmen, pembelajaran tutorial itu adalah suatu bentuk pembelajaran di mana seorang pendidik atau tutor memberikan bimbingan, kemudian juga dukungan dan konfirmasi. Ya, ini kata kuncinya itu dan konfirmasi kepada peserta didik. Kata kunci berikutnya adalah setelah melakukan pembelajaran mandiri. Ya. Jadi tutorial pengertian di sini berbeda dengan tutorial yang mungkin selama ini kita melihat tutorial YouTube.
Kalau YouTube itu sebenarnya pembelajaran mandiri itu karena belajar melihat YouTube kemudian bisa melakukan hal-hal yang dijelaskan di dalam YouTube. Jadi pengertian tutorial di sini berbeda dengan pengertian tutorial yang kita kenal melalui YouTube misalnya. Tutorial YouTube, yuk kita lihat tutorialnya. Nah, tutorial YouTube itu panduan-panduan bagi penonton ketika setelah menonton YouTube dia bisa melakukan seperti yang dijelaskan di dalam YouTube. Itu tutorial YouTube ya. Tapi tutorial di dalam pengertian pembelajaran jarak jauh yaitu setelah belajar mandiri. Jadi belajar mandiri kan sebenarnya belajar jarak jauh walaupun tidak jauh-jauh amat, tetapi kan tetap ada tatap muka di dalam kegiatan belajar pendidikan kesetaraan, tidak jauh-jauh amat sebenarnya ya. Jadi dia berada di rumahnya masing-masing, kemudian dia belajar mandiri, itu namanya jarak jauh, kemudian dia pelajari nih materi-materi yang ditugaskan oleh tutor ya, oleh pendidiknya. Tapi ternyata mungkin masih ada yang belum bisa dipahami atau mungkin dia butuh penguatan. Nah, disitulah kemudian dilakukan pembelajaran tutorial. Jadi ketika belajar tutorial itu mengkonfirmasi apakah konsep-konsep pemahaman-pemahaman, jadi pemahaman dan keterampilan proses yang diperoleh selama kegiatan belajar mandiri itu sudah tepat atau tidak. Nah, ini mengkonfirmasi kepada pendidik. Nah, cara mengkonfirmasi itu pendidik ketika tutorial itu bisa dilakukan dengan kegiatan apa namanya diskusi, bisa dilakukan dengan penampilan-penampilan presentasi dari peserta didik dari hasil kegiatan belajar mandirinya, ya. Oleh karena itulah di dalam kegiatan tutorial waktunya lebih panjang. Satu SKK itu kali 2 jam pelajaran. Karena peserta didik satu persatu atau secara berkelompok akan melaporkan, mempresentasikan, mengkonfirmasikan selama kegiatan belajar mandiri itu seperti apa. Oke, sudah mulai bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita pelan-pelan ya belajar bersama-sama apa itu pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar mandiri, tutorial ya di dalam pendidikan kesetaraan di era kurikulum merdeka ini. Nah, pembelajaran tutorial ini bisa dilakukan secara klasikal ya, dapat pula bersifat individual dan fokus pada kebutuhan individual peserta didik. Nah, kemudian pembelajaran tutorial dapat terjadi di dalam berbagai konteks, termasuk di dalam atau di luar kelas. Pengertian di luar kelas itu antara tutor dan peserta didik itu bertemu secara langsung ya. Jadi tidak harus kegiatannya di dalam kelas penjelasannya, konfirmasinya, tapi konfirmasinya itu bisa nanti ketemu di mana kemudian melakukan konfirmasi terhadap materi-materi belajar mandiri. Nanti kalau misalnya tidak ada pertemuan antara pendidik dan peserta didik nanti seperti belajar mandiri lagi. Jadi pengertian di luar kelas itu bukan untuk belajar mandiri, tapi kegiatannya bisa di mana saja. Jadi pembelajaran tutorialnya adalah pembelajaran bertemunya peserta didik dan pendidik untuk melakukan konfirmasi tadi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tergantung konteksnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Ibu Bapak sekalian penjelasan mengenai pembelajaran tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran tutorial. Di dalam halaman 25 tersebut juga diatur pengaturan secara teknis Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam halaman 25 itu ada 3 poin yang mengatur sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan pembelajaran tatap muka, mandiri dan atau tutorial itu dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembelajaran, baik bentuk RPP maupun tutorial, ya, dituangkan dalam dokumennya, baik RPP maupun tutorial. Nah, berarti di dalam RPP atau modul ajar itu ada langkah-langkah kegiatan belajar tatap muka, kegiatan belajar mandiri, kemudian kegiatan tutorial. Ada langkah-langkahnya. Setiap minggu itu harus nampak mana yang tatap muka, mana yang mandiri. Sederhana saja. Dalam bentuk RPP itu kan sederhana, tidak perlu terlalu jelimet, sederhana. Yang penting kita punya dokumen sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian,
tidak ada ketentuan minimal persentase setiap bentuk pembelajaran. Nah, ini yang ditunggu dari di awal video tadi ya, bagaimana sih persentasenya, bagaimana sih gitu ya. Nah, di dalam panduan pembelajaran dan asesmen pada halaman 25 sudah disebutkan tidak ada ketentuan minimal persentase. Tidak ada minimal tatap muka, tidak ada minimal mandiri, tidak ada tutoran. Loh, berarti kan kalau tidak ada ketentuan minimal boleh nol. Ah, nanti dulu. Berarti boleh 100% mandiri. Wah, nanti dulu. Karena kan tatap mukanya boleh nol misalnya, kemudian mandirinya 100%. Ah, nanti dulu ini Bapak Ibu sekalian. Karena terikat pada ketentuan angka 3. Di angka 3 itu disebutkan bahwa tidak diperbolehkan setiap mata pelajaran, muatan pemberdayaan, dan muatan keterampilan dilaksanakan pembelajaran secara mandiri penuh, ya. Mesti ada pembelajaran tatap muka dan atau tutorial. Karena kan ada mandirinya, maka perlu ada tutoran atau kombinasi ketiganya. Ini ketentuan di angka 3 yang mengikat Bapak Ibu sekalian. Hanya memang tidak ada persentase. Misalnya begini, dalam 18 minggu dalam satu semester, bisa saja dari 18 minggu itu hanya 3 kali digunakan pertemuan untuk satu mata pelajaran. Atau 2 kali dalam satu pertemuan untuk mata pelajaran. Tapi ya jangan 1 kali. Yang paling tidak 2 atau 3 gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya belajar mandiri. Kemudian ada kegiatan tutorial untuk mengkonfirmasi. Inilah fleksibilitas yang ditawarkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi tidak ada lagi prosentase. Tapi Bapak Ibu yang jelas harus memenuhi ketentuan yang pertama tadi. Itu dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran, ya. Dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Kemudian nanti akan ada yang bertanya, Pak, bagaimana nanti kaitannya dengan jadwal yang ada di Dapodik? Nah, nanti simak terus ini kanal ini. Makanya jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Nanti pada saatnya saya akan menjelaskan bagaimana kaitannya dengan jadwal pembelajaran, terutama Bapak Ibu harus menginput di Dapodik untuk jadwal pembelajaran agar bisa sinkron Dapodiknya. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang terkait dengan masalah Dapodik ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Kita sehat selalu dan juga diberikan kekuatan, diberikan pencerahan di dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan agar pendidikan kesetaraan menjadi lebih berkualitas dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.